kemudian bisa melalui financial channel-nya, dan semua gabungan kedua ini kita katakan itu melalui expectation channel. Nah, kalau demand terhadap ekspornya tentunya menurun, tentunya dari sisi eksternal ini mengakibatkan ekspor kita turun. Ya. Begitu juga dengan aset price-nya financial channels ini, sehingga confident terhadap financial sektor kita bisa mengakibatkan demand terhadap financial produk kita turun, sehingga pembiayaan yang berasal dari capital inflow juga semakin turun, sehingga tekanan terhadap nilai tukar kita, sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi ekonomi kita. Itu sekilas saja ya, nanti kalau itu diskusi saya pikir nggak perlu banyak-banyak kita. Bagaimana kalau kita lihat sekarang perkembangan ekonomi dunia? Kalau kita lihat sekarang, itu arah daripada recovery di ekonomi kita itu menunjukkan beberapa negara menunjukkan V-shape ya, tapi ada juga negara yang menunjukkan pola recovery-nya U-shape. Ya. Kalau kita lihat di sini, Indonesia ini rebound-nya cukup cepat ya, kalau kita lihat ya. Salah satu ini Indonesia lihat. Terus salah satu negara yang mengalami pertumbuhan positif, Indonesia, India, dan Cina kalau kita lihat ya. Merah sama yang kuning. Kemudian kalau kita lihat promindikator itu kan jadi dengan waktu yang sama ya. Jadi kalau kita lihat memang menunjukkan ke arah bahwa kegiatan ekonomi dunia sudah menunjukkan arah yang positif. Tetapi kalau kita lihat memang resiko ke depan itu masih cukup tinggi. Kalau kita lihat jumlah pengangguran, misalkanlah di Amerika ya, walaupun trennya menurun, tapi jobless-nya, unemployment rate-nya masih cukup tinggi. Itu juga dengan Jepang ya, walaupun pada data terakhir menunjukkan penurunan. Kalau kita lihat pasar keuangan global, panas banget. Ini ada di belakang. Kalau kita lihat bursa global, tren pasar saham menunjukkan peningkatan. Kemudian kalau kita lihat currency default swap-nya, itu menunjukkan juga tren yang menurun semua negara yang di sini. Kemudian kalau kita lihat harga komoditas, nanti ini juga terkait dengan pertaniannya Mas Bejo ya. Mas Bejo, saya punya data loh, nilai tukar petani kita naik loh. Di sini ada saya di sini. Secara keseluruhan naik gitu. Nah, ini enggak, saya kan ekonom ya, jadi ekonom itu berbicara mengenai data gitu. Nanti saya tunjukkan di file yang lain. Cuman mungkin penekanannya tadi yang dibicara tadi untuk mungkin distribusinya gitu ya, distribusinya. Coba lihat sekarang kan CPO kita itu kan dinikmati oleh petani yang berpendapatan tinggi kan. Maka itu kenapa kalau dia dilihat agregatnya tuh nilai tukar petani kita masih tinggi loh. Saya punya data. Saya itu periset 20 tahun tuh selalu didasarkan data gitu ya. Kalau nggak ada data saya nggak. Termasuk nanti kalau kalian juga nanya Century nggak tahu, saya bilang nggak tahu ya, karena saya ekonom. Jadi terus terang. Jadi cuman memang harga minyak mentah dunia karena nanti ada rebound di dalam ekonomi, recovery ekonomi itu kalau kita lihat trennya sekarang udah menunjukkan peningkatan. Nah ini nanti ke depan ini salah satu masalah juga bagi pemerintah kita nanti ya, mungkin karena kecenderungan harga minyak trennya menunjukkan peningkatan. Kemudian apa yang dilakukan oleh semua negara untuk mengatasi masalah ini? Sama seperti negara lain, Indonesia juga nanti kita lihat juga menurunkan suku bunganya. Kalau kita lihat di sini, itu semua negara dalam rangka untuk recovery ekonominya, mengatasi permasalahan global financial crisis, itu dengan cara menurunkan suku bunga. Ada permasalahan kalau misalkan suku bunganya tuh udah zero interest rate.
apa yang dilakukan? Yang dilakukan dari sisi kebijakan moneter adalah melakukan quantitative easing istilahnya. Jadi kalau interest rate-nya kayak Jepang, kayak Amerika udah hampir zero interest rate, kayak Bank of England di UK ya, itu hampir nol, itu mereka melakukan nggak bisa lagi menurunkan suku bunga. Caranya untuk melonggarkan kebijakan moneter itu istilahnya disebut dengan quantitative easing, yaitu dengan membeli surat berharga dari masyarakat. Dibeli surat berharga. Kalau bank sentral memberi surat berharga, berarti uang kan lari ke masyarakat atas utangnya. Surat berharganya maksud saya di hold oleh bank sentralnya. Nah itu. Bahkan itu bank-bank sentral negara lain itu toxic asetnya itu dibeli oleh bank sentralnya, sehingga aset-asetnya tadi yang bermasalah dibeli oleh bank sentral, sehingga likuiditas atau uang itu masuk ke ekonomi. Nah itu yang dilakukan oleh bank-bank sentral negara lain. Jadi quantitative easing itu dilakukan dengan memompa likuiditas dengan membeli surat-surat berharga. Bagaimana Indonesian economy ini tadi yang dikritisi, dengan melihat agregat gitu ya. Bagus, poin yang bagus saya pikir ya, poin yang bagus, tapi growth yang positif juga poin yang bagus buat ekonomi kita gitu ya. Kalau kita lihat di sini, itu sampai kuartal ketiga itu data menunjukkan bahwa PDB kita tumbuh sebesar 4,2%. Ya, nah, ini suatu hal yang mengagumkan. Diperkirakan nanti mid-nya itu berada di 4,3% untuk tahun ini 2009, tapi kita bisa mencapai 4,5%. Ini menurut estimasi saya ini. Ya. Kemudian di 2010 itu kita bisa mencapai 5 sampai 5,5. Kenapa kita bisa bertahan dengan growth seperti ini? Ada beberapa faktor. Ya. Kecuali untuk pendapatan yang rendah ya, kalau kita lihat data, itu saving kita itu ternyata perilaku saving kita untuk menengah ke atas itu kalau Bapak Ibu lihat data itu cukup tinggi data saving rate kita. Jadi dengan krisis yang terjadi, walaupun mereka misalkan tidak bekerja, mereka mengambil konsumsinya dari savingnya tadi. Itu penjelas kenapa tidak bertahan. Ini artinya bahwa negara yang mempunyai konsumsi domestic consumption-nya tinggi, itu adalah kalau kita lihat yang tumbuh positif ini kan Cina, India, dan Indonesia gitu ya. Jadi memompa ekonomi berasal dari dalam negeri itu suatu solusi yang bagus gitu. Saya kebetulan menghadiri workshop itu kebetulan dari beberapa negara, itu saya pikir 13 negara. Di sini cerita mengenai pengalaman dari masing-masing mereka. Gitu. Jadi kalau kita amati ternyata menggantungkan ekonomi terhadap domestic demand itu merupakan salah satu critical factor kita bisa keluar dari recovery ekonomi yang sekarang. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu besarnya kontraksi ekonomi dari semua negara di dunia, tapi 3 negara ini kan penduduk yang terbesar di dunia, gitu, kalau kita lihat. Gitu. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa kita bisa bertahan dari krisis ekonomi, ya, kalau kita lihat. Kemudian faktor keduanya itu maka terlepas ada kelemahannya pemilu itu ya. Sistem pemilu kita kan sekarang pemilu yang langsung masing-masing itu kan memperkenalkan dirinya kan, mempromosikan dirinya terhadap masyarakat, terhadap program-programnya, sehingga setiap anggota legislatif berapa partai kita? 48 kali, bayangin berapa calon legislatifnya tadi? Mana? Apamu tuh Rama nggak masuk aja? Ini dia kerja sama si Rama Pratama dulu. Dulu dia job dulu di tempat saya dulu di Bank Indonesia kebetulan. Saya jadi advisor dia waktu di Bank Indonesia waktu dia job riset waktu itu. Dia dekat sama Rama Pratama.
bisa bayangkan